Begini bang, ada Fulan, ya kan? Si Fulan ini menuhankan Udin, oke? Nah, kenapa si Fulan ini disebut mempertuhan si Udin yang Udin ini adalah seorang manusia? Kenapa kok disebut dia mempertuhankan Udin? Coba jelaskan. Ya, di situ ada aspek misalkan seorang presiden dari negara lain. Berat ini saudara-saudara ini. Gini aja. Setuju nggak Anda kalau si Fulan disebut mempertuhankan Udin karena si Fulan satu mencintai si Udin begitu berlebihan, mengutamakan si Udin, rela mati untuk si Udin, turut patuh tunduk takluk kepada si Udin, melakukan apapun kata Udin, menjadi hambanya si Udin, sehingga apapun kata si Udin, si Fulan tidak boleh membantahnya. Setuju nggak Anda? Dalam keadaan seperti itulah si Fulan disebut menjadikan Udin sebagai Tuhannya. Setuju? Ya teman-teman, Edis TV semakin keren dalam membela iman Kristen. Dan kita sudah tahu alasan daripada dia berapologet karena muak dengan melihat orang-orang yang dari agama seberang mengotak-atik atau mengobok-obok Alkitab sesuka hati mereka dan mentafsirkan sesuka hati mereka, sehingga menyesatkan ayat-ayat daripada Alkitab itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada beberapa orang yang berusaha untuk berdiskusi bersama dengan Edis TV dan Joseph, dan ajaibnya adalah mereka tidak mampu untuk menghadapi atau menjawab pertanyaan daripada Bang Edis TV dan Bang Joseph. Nah, seperti apa? Silahkan simak sampai selesai dan silahkan berkomentar di dalamnya. Dengan cara absen di sini ini 1.5K absen pencet, kemudian yang 175K ini sukanya juga like juga, ya. Kemudian share, bagikan, terutama kepada Zulkifli M. Abbas Zumba alias Nur Alim, buronan Edis TV. Dia itu buronan Edis TV itu, kabur-kaburan. Kalau ketemu Edis TV dia lari sambil benerin kolor. Wow, ada Edis TV, lari. Nah, lari, nggak berani dia sama saya. Bagikan kepada dia teman-teman, ya. Tolong kau dicari-cariin sama Edis TV itu. Udah setahun kau dicari-cariin sama dia gitu. Silakan dibacakan, Mbak. Bukan, ini Al-Jazeera 23 itu bukan tentang Ya, coba Abang bacakan dulu. Oke. Tahukah kamu Muhammad, ya. Jadi Allah ini ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Jangan dijelaskan. Baca apa adanya. Jangan kau tambah-tambah. Aduh. Kamu mau menjebak. Cukup dibaca. Silakan. Dulu. Anda mau menjebak ini. Suruh baca ini sulit ini. Bang Organ. Senyum Anda itu. Coba Abang baca saja. Jangan dijelas-jelaskan. Abang baca saja, yuk. Oke. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, sudah? Sudah. Baik. Menurut ayat yang barusan Abang baca, Tuhannya mereka siapa, Bang? Allah. Coba dibaca satu kali lagi. Coba baca satu lagi. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Siapa Tuhannya orang itu? Tadi kau bilang Allah. Bentar dulu. Jadi pertanyaan saya, Tuhannya orang itu yang disebutkan di situ siapa? Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Baik, kita catat dulu ya. Oke. Jadi ada orang
yang mempertuhankan hawa nafsu. Setuju? Correct. Oke, saya mau tanya sama abang tuh. Maksudnya hawa nafsu dipertuhan tuh maksudnya gimana itu, Bang? Dia orang yang korupsi, orang yang berzina, orang yang Iya, mengambil maksud dia berbuat apa itu? Kepada hawa nafsunya dia berbuat apa? ya dia berbuat yang tidak diharapkan oleh Tuhannya. Iya, dia ngapain kepada hawa nafsunya itu dia ngapain? Tindakan apa yang dilakukan dia kepada hawa nafsunya? Orang yang korupsi itu mempertuhankan hawa nafsunya. Iya, mempertuhankan hawa nafsu itu. Ini hawa nafsu nih. Oke? Nah, kemudian saya mempertuhankan dia nih. Saya ngapain kepada dia ini? Itu air, ya. Kalau misal gini loh. Misal ini hawa nafsu. Ya kan? Hawa nafsu kan tidak terlihat. Nah, ini kita bikinlah misal nih hawa nafsu. Nah, kenapa saya kok disebut mempertuhankan si hawa nafsu ini? Gara-gara apa? Karena Anda berlebihan. Oke, berlebihan. Kemudian berlebihan. Kemudian saya menurut-nurutinya, mengikut-ngikutinya, tahluk kepadanya. Betul? Bukan itu, berlebihan. Berlebihan. Itu adalah tidak menempatkan satu hal itu pada semestinya. Seperti Terus Anda diapain? menuhankan pada harta, ya kan? Menuhankan hawa nafsu Anda pada harta. Anda mengambil harta itu dari manapun sumbernya, Anda tidak peduli. Mau Oke, baiklah, berlebih-lebihan begitulah ya. Artinya kita terlalu berbuat berlebih-lebihan kepada hawa nafsu. Betul. Contohnya kita mengikutinya, taat kepadanya, patuh tahluk kepadanya, artinya kita dikuasai oleh hawa nafsu itu, betul? Betul. Baik. Coba ini Anda masih masuk ke dalam tingkat tangga waras pertama. Nah, saya akan naikkan lagi ke tingkat tangga waras kedua. Berarti kalau orang tahluk kepada iblis, tunduk kepada iblis, mengikuti iblis, ya, berarti itu juga disebut menuhankan iblis, ya. Kalau mengikuti iblis itu, iblis kan Coba Bang, dengarkan saya. Tadi Al-Quran mengatakan bahwa ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, setuju? Karena mereka tahluk berlebih-lebihan, mengikuti, tunduk, dikuasai oleh hawa nafsu itu, betul? Berarti kalau ada orang yang berbuat sama terhadap iblis, ya, dia tunduk, tahluk, patuh, dikuasai oleh iblis itu sehingga hidupnya dikendalikan oleh iblis itu, berarti dia menjadikan atau mempertuhan si iblis itu, betul? Sekarang saya tanya, iblis ditanya dulu, betul atau salah? Betul atau salah? Tidak benar. Sebentar dulu Bang. Gini, saya tunduk, patuh, taat, mengikuti apapun perintah iblis. Berarti saya menuhankan iblis apa menuhankan Allah? Anda patuh sama iblis itu. Bang, saya ulang satu kali lagi. Saya nih patuh, tahluk, mengikuti, dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Berarti yang saya pertuhan adalah Allah atau iblis? Iya, Anda dikuasai oleh iblis. Berarti siapa yang saya pertuhan? Allah atau iblis? Ya, kalau Anda mengikuti iblis, siapa yang Anda pertuhankan? Iya, makanya saya tanya. Berarti dalam keadaan yang demikian, berarti saya mempertuhan Allah atau iblis? Ya, kalau Anda mengikuti mengikuti iblis, berarti Anda mempertuhankan siapa? Iblis kan? Baik, berarti baik. Oke, baik ya. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang nih saya tanya sama Anda. Apakah Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti seorang manusia yang bernama Muhammad? Jawab. Ya.
Bea, kita oke. Berarti, Muhammad. aduh, dengar dulu. Kalau Muhammad, sebentar. Kalau dengar dulu. Dengar dulu. Aduh, berat ini. Berat ini. Saya tanya dulu sama Abang. Apakah Anda patuh, takluk, tunduk mengikuti Muhammad? Seorang manusia yang dilahirkan akibat perkawinan antara Abdullah dan Aminah, lahirlah manusia bernama Muhammad dan dia sudah meninggal. Apakah Anda melakukan itu kepada orang yang sudah meninggal itu? Jawab. Saya jawab ya. Jangan dipotong. Oke. Karena kami mengatakan bahwa Muhammad adalah messenger Allah, kami tunduk dan patuh terhadap apa yang beliau bawa kepada kami. Baik. Kalau Muhammad menyuruh Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, Anda ikuti? Iya. Keluar pakai kaki kanan, Anda ikuti? Iya. Pokoknya apapun kata Muhammad kalian ikuti. Kalian masuklah ke medan perang. Kalau kalian nanti meninggal di sana, nanti begini, kalian ikuti. Ikuti? Ya. Oke. Baik, kita menggunakan hukum yang sama ya. Nah, kalau saya berbuat seperti itu kepada iblis, berarti saya mempertuhankan iblis, betul? Betul. Nah, kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad, berarti kamu mempertuhankan Allah. Berat memang saudara ya. Berat. Tadi saya udah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah messenger of Allah. Berarti yang kamu patuhi Muhammad apa Allah? Oke, yang kamu patuhi Muhammad apa Allah? Allah. Muhammad enggak? Muhammad messenger Allah. Sebentar. Siapakah yang wajib kamu patuhi? A. Allah, B. Muhammad, C. dua-duanya. Dua-duanya. Nah, makanya kau mempertuhankan Muhammad dan juga mempertuhankan Allah. Gimana sih? Muhammad itu messenger of Allah. Sama seperti. Oke, sekarang saya tanya. Ini orang ini nggak nyambung. Ini ada agak sedikit mengsle sarapnya. Sebentar gini. Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia menurut Al-Quran? Gimana? Ada nggak seseorang yang mempertuhankan manusia menurut Al-Quran? Ada, setahu saya. Jadi walaupun manusia, terbuka nggak peluang bahwa manusia itu dipertuhan oleh manusia lain? Iya. Coba jelaskan kepada saya. Dalam kriteria seperti apa sehingga seseorang itu disebut mempertuhankan manusia? Dalam kriteria tidak ada dalil ataupun hukumnya orang itu dipertuhankan. Sedangkan Contohnya gimana? Oh, si Fulan menuhankan Udin karena si Fulan berbuat ini kepada Udin. Coba jelaskan. Karena kalian nggak nyambung. Ini otak kalian itu kecil gitu loh. Saya harus berbicara yang akademis kepada kalian. Silakan. Coba. Pada saat Nabi Muhammad meninggal, muncullah nabi-nabi palsu. Padahal yang ditanya apa, yang dijawab apa? Bang, yang saya tanya begini, Bang. Ada Fulan. Ya kan? Si Fulan ini menuhankan Udin. Oke? Nah, kenapa si Fulan ini disebut mempertuhan si Udin yang Udin ini adalah seorang manusia? Kenapa kok disebut dia mempertuhankan Udin? Coba jelaskan. Ya, di situ ada aspek misalkan seorang presiden dari negara lain. Berat ini saudara-saudara ini. Gini aja. Setuju nggak Anda kalau si Fulan disebut mempertuhankan Udin karena si Fulan mencintai si Udin begitu berlebihan,
mengutamakan si Udin, rela mati untuk si Udin, turut patuh tunduk takluk kepada si Udin, melakukan apapun kata Udin, menjadi hambanya si Udin, sehingga apapun kata si Udin, si Fulan tidak boleh membantahnya. Setuju nggak Anda? Dalam keadaan seperti itulah si Fulan disebut menjadikan Udin sebagai Tuhannya. Setuju? Ya, untuk Nabi Muhammad kita setuju. Setuju atau nggak setuju? Setuju nggak? Setuju untuk Nabi Muhammad. Itulah yang kalian lakukan kepada seorang manusia bernama Muhammad. Iya, itulah yang Muslim lakukan kepada Muhammad. Loh, kami percaya, saya percaya. Cuma sekarang saya tanya, sekarang aku tanya, kau rela mati nggak untuk Muhammad yang sudah mati? Coba. Rela mati dalam dijawab pendek. Kau rela mati tidak untuk Muhammad yang sudah mati? Dalam hal apa? Berat, saudara. Berat, saudara. Dalam dalil kita itu, Bang, tidak ada yang satu. jihad pun harus ada Bang, tuntunannya. kutanya dulu sama Abang. Apakah Anda rela mati untuk Muhammad? Dalam hal apa? Iya, Anda mengatakan hal yang Misalnya begini, ada orang mengejek Muhammad. Apakah Anda rela mati untuk itu? Pertama, berat. Iya, dulu. Iya. Berat, Bang Ordan. Oke, jangan yang berat-berat. Gini. Iya. Gini Bang, jangan yang berat-berat. Gini Bang, siapa yang harus lebih kamu cintai? Lebih daripada orang tuamu, lebih daripada anakmu, lebih daripada hartamu, bahkan lebih daripada nyawamu. Siapa yang harus lebih kau cintai? Di dalam dalil itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu harus dilebihkan dari mereka semua. Iya, makanya saya bilang, apa yang dilakukan si Fulan terhadap si Udin itu tadi, seperti itulah perbuatan kalian kepada Muhammad. Gimana sih? Dan bahkan bukan Messenger of God. Iya, ketika kami dengar, kami berbuat seperti itu loh kepada Yesus. Orang Kristen kedudukannya itu harus seperti itu kepada Yesus. Kami harus membuat diri kami takluk kepada Yesus, melakukan apapun yang dikatakan Yesus. Makanya Yesus tuh menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Dia itu jadi tuan, jadi raja, jadi penguasa di dalam hidup seorang Kristen, harusnya begitu. Nah, kalian itu juga memperlakukan Muhammad seperti itu. Beda. Bahkan kalian lebih parah, Bang. Bahkan pengikut Muhammad tuh lebih parah. Ludahnya Muhammad. Tahu nggak kalau Muhammad dengar sebentar. Bang. Tahu? Isa pun messenger of God. Berat, saudara. Messenger of God. Bang, tahu nggak kalau pengikutnya Muhammad itu darahnya diminum. Darahnya Muhammad diminum. Kencingnya diminum. Bahkan kalau mau Muhammad mau meludah katanya, berebutan mereka mau ini ludahnya Muhammad. Betul nggak itu? Pernah terjadi sekali. Ditanya betul atau enggak? Muter-muter. Gimana sih ya Bang? Aduh, janganlah muter-muter lah Bang. Gimana Bang ini muter-muter ditanya? Pertanyaan itu bukan ABCD ya, tapi pertanyaan itu ada yang esai, dijawab dengan esai. Jadi harus berat ini saudara-saudara ini. Berat. Itu pernah terjadi pada saat Nabi hidup. Itu dilakukan oleh satu orang dan itu tidak diperbolehkan oleh Nabi, ya. Seperti itu. Jadi gimana tidak diperbolehkan gimana? Ya, jadi itu terjadi sesekali oleh sahabatnya dan Nabi. Oke, kita dengarkan bareng-bareng aja ya. Sebentar, gini Bang. Gimana kalau kita sama-sama mendengar, Bang? Tapi ia bukan manusia biasa. Gimana kalau kita mendengar Muhammad itu ya, inilah cerita Muslim kepada seorang manusia bernama Muhammad. Katanya Muhammad nggak punya bayangan kalau jalan, ya kan? Terus ini kita dengarkan bareng-bareng ya Bang ya. Ini bukan saya yang ngomong, ini Pak Ustadz yang ngomong ya. Tolong dengarkan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Ludahnya Muhammad lebih wangi dari minyak kasturi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terus Lanjut. Sebentar, kita lanjutkan lagi, Bang. Kita lanjutkan lagi, Bang. Sabar. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil. Silakan, boleh dong. Oke. Silakan. Oke. Itu dalilnya mungkin palsu. Nah, dalam Islam sekarang palsuin. Jadi untuk menjawab itu palsu. Ini jurus terakhir nih, ini makanya aku bilang ini standar ganda. Giliran Bang, ini kan nggak ada di Quran. Oh, ada di riwayat hadis. Mereka yang bikin sendiri, mereka yang malsu-malsuin sendiri. Saya belum jawab. Silakan. Silakan. Jangan potong kalau jawab. Itu Itu tidak ada adabnya kalau memotong langsung. Oh, silakan. Nah, Islam sekarang Anda tahu bahwa banyak makanan yang diharamkan, termasuk darah dan air kencing itu najis. Mana mungkin kita zaman sekarang melakukan hal itu? Bahkan makan darah pun kita diharamkan. Seperti itu. Itu jadi kenapa saya bilang dalilnya palsu? Karena darah itu haram untuk dimakan. Dan air kencing itu najis. Kita harus berwudu kalau misalkan terkena air kencing. Kalau mau sholat kita kena air kencing, kita harus mengulang wudu. Nah itu jawaban kami untuk diketahui oleh Anda. Jadi jangan menggunakan video tersebut tadi itu untuk menjadikan dalil yang Anda pegang bagi umat Islam. Tidak. Karena sekarang Anda harus tahu bahwa darah itu diharamkan. Dan air kencing itu najis. Bahkan bayi yang baru berumur 5 tahun pun itu sudah najis. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh. Baik, marilah Ustadz menjawab. Kalau orang Karesteng menjawab, Bang, nanti Abang bilang enggak benar itu. Jawaban dari orang kafir kamu dengarkan, katanya. Jadi biarlah Ustadz menjawab. Ustaz, kalau kencing unta kan boleh diminum. Lalu kalau kencingnya kena percikan baju berarti tidak termasuk najis. Ya itulah makanya saya katakan, Pak, kita di dalam beragama ini hidup hanya mengabdikan kepada dalil. Sekarang kalau ada orang yang bertanya, apa bedanya ludah sama kencing? Padahal sama-sama kotor dan bacin. Dalil. Apa yang membedakan kencing unta dengan kencing manusia? Dalil. Bahkan apa yang membedakan batu Ka'bah dengan batu salib? Dalil. Oleh karena itu saya katakan bahwa kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Suci, Bang. Jangan Abang ini sudah Bapak Ustadz yang ngomong, Bang. Aduh. Itu dari sahih. Iya, tadi Anda bilang kencing itu najis. Itu Sementara khusus, para khusus. sahabat minum kencingnya Muhammad. Khusus, bro. Kencing Khusus, bro. unta juga diminum. Gimana sih kalau bilang najis? Aduh. Kencing unta itu khusus, bro. Dalil khusus, bro. Sama Iya, seperti makanya saya bilang, tadi kan saya bilang bahwa saya kasih tahu lagi. aduh, jadi kemana-mana nih pembicaraan, Bang. Itu khusus, bro. Intinya begini. Intinya para pengikut Muhammad memperlakukan Muhammad sedemikian rupa sampai kencingnya diminum, ludahnya ditampung, ya kan? Kemudian darahnya diminum. Artinya perlakuan seperti itu adalah perlakuan yang mengkultuskan Muhammad.
Betul atau Bukan, tidak? dia messenger of God. Iya, berarti dikultuskan, betul? Messenger of God tidak akan jadi Tuhan. Iya, Dia adalah messenger of God. Walaupun Anda mengatakan iya bahwa dikultuskan. Muhammad, tapi Jangankan, Bang, Messenger of jangankan Rasul. Manusia biasa saja bisa dikultuskan, bisa dituhankan jika Anda berbuat berlebih-lebihan kepada dia, betul? betul, Nabi Muhammad tidak boleh berlebihan. Nah, tapi umat Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa, betul? Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia tidak boleh berlebihan. Dia manusia biasa. Tapi nyatanya sahabatnya meminum darahnya, gimana sih? Iya, tadi abang di awal mengatakan bahwa Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Nah, itu dalil yang menunjukkan Iya, bahwa kenapa Muhammad yang hanyalah manusia biasa? Sebentar dulu. Muhammad yang hanyalah manusia biasa, yang bisa kena sihir, ya kan? Yang giginya tanggal gara-gara di perang-perang Tabuk, ya kan? Giginya copot katanya compel gitu. Makasih. Itu jelas-jelas loh. Kamu tuhankan, kenapa? Kamu memperlakukan dia sedemikian rupa. Kamu tunduk, patuh, tahluk, mengikutinya. Apapun yang dia katakan kamu ikuti. Kencingnya kamu minum, darahnya kamu minum, ludahnya pun kamu tampung. Gimana kamu tidak mempertuhankan manusia? Messenger of God. Makasih, Omega. Makasih, Bang. Messenger of God kan, Bang? Messenger of God. Ya, berarti kamu telah mengkultuskan, mempertuhankan Messenger of God, betul? Messenger of God itu patut kita ikuti, Bang. Ya, patut dikultuskan, ya. Dikultusan itu bahasa yang Nah, kan? negatif. Kok negatif sih? Iya, kultusan itu. Oke lah, kita ambil satu penolongmu lah. Ini berat ini kalau kayak begini terus nih. Kita kasih satu penolongmu, satu Miu. Sukana 19, coba. Berat nih. Aduh. Messenger of God. Iya, Sukana. Halo, Sukana. Halo. Sukana. Macet. Oke lah, kita kasih turun dulu Sukana karena tidak nyambung ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman kuat sinyalnya ya. Sinyal teman-teman haruslah kuat. Kita kasih naik nih, Ijal. Makasih teman-teman, giftnya terima kasih ya teman-teman. Teman-teman yang memberi support, terima kasih teman-teman. Ya Ijal, silakan Ijal. Ya Bang. Apakah Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, boleh Bang nyalakan kamera, bantu saudara Anda Organ supaya dia sedikit terbantu begitu Bang. Karena dia tadi udah kewalahan ini Bang. Dia bilang katanya Muhammad air kencingnya tidak diminum, padahal saya putarkan video jelas-jelas itu. Silakan Bang Ijal, nyalakan kamera Bang Ijal. Ya Bang. Ya, gimana itu Bang Ijal? Betul nggak Bang Ijal bahwa kencingnya Muhammad? Abang Muslim kan? Muslim Bang. Oke, betul nggak Bang bahwa kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum, ludahnya bahkan wangi? Gimana Bang? Betul nggak itu? Betul atau salah? Betul Bang. Tapi itu memang orang dulu mungkin. Stop Bang, udah jangan diputarin Bang. Silakan. Tapi saya memang keberatan sama Bang bilang orang Muslim itu menuhankan Muhammad. Sebenarnya kan sama sekali kita umat Muslim kan tidak sama sekali menuhankan Muhammad Bang. Bang, pengertian menuhankan itu tadi sudah kami bahas. Ketika Anda berbuat berlebihan kepada seseorang atau kepada siapapun, patuh, tahluk, tunduk, menyerahkan diri kepadanya, mengikuti apapun perintah-perintahnya, itu menuhankan. Ya. Mandi sana. Ya udah, ya. Itu dasarnya ada di dalam Al-Quran.
Tadi Bunda ngelahirin serius. Gimana? Kita percaya Nabi Bang Organ, Kita coba itu percaya. ada suara anak-anak. Sebentar, Bang Organ saya turunkan dulu. Ini karena ada suara anak-anak nanti kita keblokir kita. Berat ini, aduh. Jangan ada suara anak-anak. Ya coba. Ini Yusuf PI sendiri gini. Tahu nggak Yusuf PI? Gini. Tahu saya sering nonton video Ya, Yusuf PI sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang rob. seorang rasul. Iya, dia mengakui dia Muhammad itu seorang rob. Dalilnya surat Yusuf ayat ke-42. Gimana bunyinya itu, Bang? Coba dicek. Surat Yusuf ayat ke-42, coba. Abang ada atau punya Al-Quran di rumah? Nggak ada, Bang. Nah, itu kan berat kan gue bilang kan. Kita itu patut kepada Nabi Muhammad, itu patut sama ajarannya, patut Jangan agama. dimakan, Bang. Agak jauhkan sedikit. Patut. Jangan begitu ngomongnya, jangan gitu, Bang. Coba agak percaya. ya. Percaya Nabi Muhammad itu karena sifatnya agama yang terutama yang penting itu agama yang dibawanya, Bang. Hanya menyembah kepada Allah yang Sifat-sifatnya salah satunya kalau berjalan dia tidak ada bayangannya. ya itu kelebihannya Nabi Keringatnya Muhammad wangi. ya Ludahnya ditampung oleh para sahabat. Kalau ada Muhammad ludah, ludahnya sini, perlu digini-ginikan, gosok-gosokkan kepadanya. memang itu mungkin pada zamannya itu, Bang, mungkin orang dulu kan mengobati, Nabi Muhammad pernah mengobati orang yang sakit dengan dibaca Bang, yang ada Muhammad malah kena sihir loh, Bang. Bang, itu sama saja Bang menjelekkan Nabi Muhammad. Tuh, Bang. ya ampun. Kalau saya Bang, gini Bang, saya itu disangkain orang menjelek-jelekkan agama Islam loh Bang, betul. Tapi ternyata makanya gini, saya punya satu semacam joke di sini Bang. Joke saya itu begini. Satu kali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah, kamu akan emosi dan menyangka dia seorang penghujat. Kedua kali kamu tonton Edis TV, kamu akan penasaran dan mulai mencari tahu benar atau tidak yang dikatakan oleh orang tafsir ini, si tapir ini. Setelah kau cari-cari, ketiga kali kau tonton, kau sudah mulai mengiyakan. Nah, keempat kali ini yang bahaya. Keempat kali kau nonton Edis TV, bisa-bisa kau besok pagi bangun bukan dalam keadaan muslim lagi. Coba ya Bang ya, Abang tadi merasa bahwa saya menghina mengatakan Muhammad kena sihir ya Bang ya, nih Bang ya. bukan, iya saya tahu Bang, saya tahu itu Bang, saya sudah baca itu. Jadi Abang percaya nggak bahwa Muhammad kena sihir? Ya, percaya Bang. Lah terus kenapa saya dibilang berbohong? Kenapa saya dibilang fitnah? Kan tadi kan temanya kan menuhankan Muhammad. Kita orang muslim mana ada menuhankan Muhammad, di mana dalilnya? Baik. Kasih dalil. Baik. Kalau Abang ada Al-Quran? Kalau ada dalil. Ada dalilnya. Abang ada Al-Quran enggak? Dengar. Kalau ada dalilnya, buktikan Bang. Iya, saya mau membuktikan bagaimana. Muhammad. Saya mau membuktikan Bang. gimana? Orang Abang aja Quran nggak punya. Baca, saya bisa buka Google Bang. Oke, silakan. Baca saya. Coba silakan. Surat ke-45 ayat yang ke-23, silakan. Tunggu loh. Ya, silakan. Surat yang ke-45 ayatnya yang ke-23. Agak lelet HP-nya ya, sorry. Nggak apa-apa, santai saja. Kepada muslim-muslim, tolong ya, kalian itu kalau naik itu, ini menjadi kesempatan bagi kalian sebagai ladang dakwah. 2.700 orang loh, pengen dengar jawaban loh. Pengen membantah saya loh. Ayo silakan, coba dibantah ya. Surat apa tadi? Surat ke-20, surat ke-45, surat Al-Jatsiyah. Surat ke-45. Terus ayatnya yang ke-23. Ayat 23. Ya, silakan. Silakan.
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan bahwa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah memberikannya sesat? Oke. Nah, menurut Al-Quran, orang-orang yang dikatakan itu, mereka menuhankan apa? Ulang bang pertanyaannya. Menurut ayat yang barusan abang baca, orang-orang yang disebutkan itu, mereka mempertuhankan apa? Mempertuhankan Allah yang Esa bang. Itulah diturunkan Nabi Muhammad untuk Bang, coba dibaca satu kali lagi bang. Saya tahu suara bang agak mantul loh. Sebentar. Ini kenapa suara mantul itu ada sebabnya dari mana? Sebentar, sabar ya. Maka pernahkah kamu melihat orang Nah, yang menjadikan hawa nafsunya Cek 1 2 3. dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Berarti sesat nggak orang itu bang? Akan memberinya petunjuk. Siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Ya, siapa yang dituhankan orang? Siapa yang dituhankan orang itu? Manusia bang, manusia. Bang, coba baca lagi. Coba bacain benar bang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Siapa yang dituhankan? Siapa yang dituhankan itu? Siapa yang dituhankan ini bang? Bukan Allah lah. Iya, lalu siapa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hawa nafsunya. Memang ngajarin muslim. Sebentar teman-teman, memang ngajarin mereka memang harus pelan-pelan. Kan sudah saya bilang kemarin. Terus? Jadi mereka disebutkan bahwa mereka itu mempertuhankan hawa nafsu, betul? Betul? Macet. Ya, gimana? Menurut ayat itu ada manusia, ada sekelompok orang yang mempertuhankan hawa nafsu, betul? Tapi itu kan bukan tertuju sama orang Islam. Sebentar bang. dulu. Ada orang-orang yang mempertuhankan manusia, betul? Ya, ada. Aku udah punya gambar bagus. Aku udah punya gambar bagus nih, Bang. Agamanya Coba kan Kristen kan mempertuhankan manusia. Coba Yesus. lihat gambar ini. Betul. Kami mempertuhankan Yesus, betul. Ini lihat gambar ini. Yesus. Sebentar. Kenapa? Lihat gambar ini. Setuju nggak, Abang? Orang yang dipertuhankan hawa nafsu, yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang dikendalikan tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya. Setuju nggak? Kayaknya dia ini tingkat SD nih. Coba teman-teman, mungkin ada yang masih kelas 2 SD atau apa, coba temenin dia diskusi ya. Kalau saya nanti sakit kepala ini, saya temenin dia diskusi. Oke, saya turunkan dulu. Nampaknya ini, aduh, memang agak berat ini. Saya yakin bahwa kalau kepala itu sering kebentur-bentur atau sering kejeduk-jeduk, itu memang orang ini tingkat IQ-nya menurun itu pasti. Makanya saya menyarankan supaya apa? Kepala itu dijaga, jangan sering dibentur-benturin. Apalagi kau bentur-benturin ke aspal, itu mengakibatkan Anda akan mengalami lelet pikir ya, loading lama. Heran saya dengan kalian ini, berat. Kenapa sih? Coba loh, ini hari Sabtu santai-santai, kok seperti aduh mikir yang lancar gak bisa.
Bolehlah kalau Senin kerjaan numpuk, Selasa kerjaan numpuk berat, jadi agak loading lama. Ini Sabtu loh, aduh, mau hari libur ini. Berat saudara-saudara ya. Coba Juma ya, Uncu PI ya, dan kawan-kawan, kalau kalian ngintip janganlah kalian ngintip-ngintip aja. Ayo naik kemari. Aduh, ngintip-ngintip aja kau Juma. Kenapa sih? Jangan ngintip-ngintip aja. Makasih topinya, terima kasih teman-teman yang mau mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman melihat bahwa acara ini bagus, acara ini patut berjalan terus ya, supaya ada yang membungkam si Juma, Uncu PI dan kawan-kawan itu ya, teman-teman bisa support saya langsung ke profil saya ya. Teman-teman klik profil saya, mampir ke beranda saya, bisa teman-teman lihat di situ ada link atau tempat untuk berkolekte. Jadi teman-teman silahkan, kalau teman-teman ingin mensupport dengan cara kolekte silahkan ya teman-teman ya. Lihat di berandanya ya, di situ ada kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, ada link Saweria, pencet aja itu link Sawerianya itu, nanti kalian akan dibawa ke sebuah web saya. Nah di situ dideskripsikan tentang saya ya, ada nomor rekeningnya, ada banknya, teman-teman bisa support di situ. Nah teman-teman, harapan kita di akhir tahun 2025 ini teman-teman, kita punya rumah apologet ya. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi ya. Kemarin sudah saya katakan 100.000 rupiah saja per orang sekali seumur hidup. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, sebenarnya kalau kita semua berpartisipasi itu sudah kelar teman-teman. Tapi sayang, yang berpartisipasi itu orang-orangnya yang itu-itu terus begitu. Ya. Dia sudah kemarin udah support, orangnya lagi sama lagi. Saya aduh, kok orangnya yang sama-sama terus. Yang lain ini kemana ini perginya ini? Apakah yang lain ini semuanya adalah hater semua? Gimana nih teman-teman ya? Jadi teman-teman silakan ya teman-teman ya. Sekali saya iklan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mensupport bisa teman-teman support ya. Kalau teman-teman mau mensupport, silakan teman-teman bisa support di sini. Silakan lihat layarnya teman-teman. Saya tidak bisa lama-lama ya. Karena kalau lama-lama nanti akan ini oleh pihak ini. Teman-teman bisa support di situ ya. Ya, teman-teman bisa tangkap layarnya. Ya, teman-teman bisa support situ. Ya, kita iklan. Sesekali kita iklan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support di samping ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Zaman. Kasih kesempatan Zaman untuk naik dan berdiskusi. Halo, selamat pagi Zaman. Ya Zaman, apakah Anda seorang Muslim? Oh, 2 hari yang lalu kita udah dialog. Oh, Zaman, oke Pak Zaman. Oke, silakan Pak Zaman. Silakan Pak Zaman, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik Pak Zaman. Silakan. Silakan Pak Zaman. Sebentar. Jangan lagi berkendara loh Pak Zaman, nanti kena blokir loh. Nah. Oke, kalau Ini posisi dia... Oh ya, baik. Mudah-mudahan tidak kena blokir. Oke. Ya, Pak Zaman. Tadi saya sudah ngobrol dengan 2 orang Muslim. Saya sudah bertanya. Saya dengan kamu, Dis. Gimana Pak Zaman? Gimana? Berapa anggotamu, Dis, menombak apa saya? Akun saya, Dis. Saya nggak tahu kok itu tanya sama saya. Habis kita dialog itu 2 akun memaki-maki saya, Dis. Ya saya nggak tahu kalau masalah itu Pak Zaman. Emang saya mengontrol. Mereka kan tidak menuhankan saya. Seandainya mereka menuhankan saya bilang sini kiri, kanan. Mereka tidak menuhankan saya masalahnya. Habis dialog, mereka langsung inbox saya, maki-maki saya. Tua bangsa. Ya kalau masalah itu saya tidak tahu Pak Zaman. Jangan salahkan saya.
Itulah sifat Jangan kalian. salahkan saya Pak Zaman. Gimana Pak Zaman ini? Ya sekarang bagaimana kalau kita kembali ke tema Pak Zaman? Saya menanya kamu boleh? Jangan kau takut dengan Kita tidak. ada tema Pak Zaman. Jangan lari kemana-mana. Oke silakan lah, silakan. Kita beri kesempatan Muslim bertanya. Soalnya kalau ditanya meninggal. Silakan, silakan. Siapa? Gimana? Yang dikandung Maria siapa? Kok remeh-temeh sekali pertanyaanmu? Iya, enak itu. Nanti Jelas ada dalam Bible? Jelas Yang dalam kandung Maria Bible? siapa? Yang dikandung oleh Maria di dalam Bible? Iya. Iya, adalah Yesus, Yesus kami. Sekarang saya tanya balik. Yang dikandung Aminah siapa? Sama ini loh. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Yesus yang dikandung. Aduh, berat ini ditanya yang dikandung oleh Maria yang di dalam Bible adalah Yesus, betul. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Tuhan kamu mana? Tuhan kamu mana? Baiklah, kita turunkan ya, soalnya nggak nyambung. Kita biar bisa balikin loh pertanyaannya ke kamu, biar jelas. Gimana sih? Itu Yusuf PI, Rifa, Rashid, siapa lagi? Gus Wafi sudah mengakui Muhammad itu Rob, gimana sih? Urian Syah ganteng, silakan nyalakan kamera bro. Nggak bisa dibuka kameranya punya akun. Bisa bang, bisa. Itu saya kirimkan undangan, nah bisa. Sudah ada di layar Anda, tinggal Anda terima itu. Iya. Nah, bisa kan? Kenapa Masa tadi abang malam bilang kabur nggak kamu? bisa? Hadis Masa abang bilang nggak bisa? Tapi bisa. sama Muslim. Ustadz loading. Kamu kabur sama Ustadz loading malam tadi. Kenapa? Kabur. Saya tidak Kamu yang kabur. kabur. Saya tidak Kamu kabur, loading. Bang. Pertama, saya datang kepada dia, ke channelnya. Saya bilang begini, loading, kemarin kamu saya tunggu 3 kali berturut-turut, 3 pagi berturut-turut. Kan kita sudah janji bahwa kita akan diskusi. Ternyata dia bilang, saya kan ngantuk, saya kan begadang semalaman. Oke, nggak masalah lah ya. Nah terus semalam saya masuk ke channel dia, saya bilang begini, loading, kira-kira kamu berani nggak diskusi 1 lawan 1? Saya bilang begitu. Oh berani, kata dia. Saya bilang begini, kalau caranya saya diskusi di tempat kamu, saya khawatir nanti kamu tendang. Nah biar tidak terjadi saling mute, saling tendang, kita dikomal masing-masing. Caranya dengan cara apa? PK. Nah dia saya suruh follow saya. Coba kamu follow back saya. Iya, di follow saya. Oke. Setelah itu dia iyakan loh Dito, dia iyakan. Terus akhirnya saya keluar, saya buka live, buka komal, saya undang dia, nggak diterima. Apa alasannya dia? Penonton saya bilang katanya jangan diladenin. Loh, kok jadi penontonmu? Kan kamu barusan mengiyakan. Kamu setelah follow back saya, kamu terima nanti kita PK. Dia nggak berani. Kamu yang Alasannya katanya begini. Nanti. Nah, demikianlah video yang kami bagikan. Kiranya diskusi ini memberikan satu pelajaran yang baru atau pemahaman yang baru tentang iman, khususnya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin kalau apa yang disampaikan oleh Edis TV mengenai agama yang lain, maka kita simak saja. Dan kiranya juga menambah pengetahuan bagi kita, agar supaya kita tidak ragu, tetapi sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan doa dan harapan kita banyak orang diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman, demikian yang dapat kami bagikan. Dan di deskripsi juga kami harap teman-teman bisa berbelanja dengan produk-produk yang kami persiapkan di sana untuk membantu pekerjaan Tuhan yang kami layani.
supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, silahkan berbelanja dan Tuhan Yesus yang akan membalas semuanya. Amin.